Lawannya sendiri atau memang istilahnya diupayakan sama orangnya tersebut? Ada suatu keadaan yang bikin dia ada di sana. Jadi orang itu banyak ditolongnya. Jadi misalnya waktu itu keseret bus tidak meninggal, ketabrak apa tidak meninggal, itu dia yang nolong. Tadi itu sebenarnya saya mau keluarin, tapi begitu saya dikasih review sama dia di otak saya bahwa kalau nanti dia dikeluarin, dia akan narik kembali semua anugerah yang kemarin. Ngeri saya jadinya. Nanti orangnya pasti kecelakaan. Berarti pembantunya ibu itu dengan sukarela memang membantu, bukan diminta. Enggak. Jadi suatu saat ada biasanya pembantu dari selatan itu kan banyak sekali dia keluar, dan ini pembantu ibu langsung, bukan pembantu dari di bawah Nyi Roro Kidul atau di bawah Nyi Blorong. Jadi dia pembantu ibu langsung. Suatu saat mungkin dia jalan, dia mungkin lihat orang kejadian, dia bantu, dari situlah di ikatan seperti itu. Kira-kira faktor apa yang bisa menyebabkan pembantunya ibu tadi itu membantu orang yang kayak itu tadi? Ya, jadi gini, kebaikan apa? Kan jelas itu kan ada kebaikan, mungkin ada tirakat apa dari orang itu. Jadi gini, ada beberapa yang datang ke sini tuh memang dalamnya tuh ada pembantunya ibu atau dewi-dewinya ibu. Biasanya ciri khas mereka tuh dari yang pernah datang ke saya itu semua, mereka tuh memiliki wangi khusus di tubuhnya. Tulang wangi maupun darah wangi. Wangi khusus itu gimana maksudnya? Jadi saya suka gini, kalau misalnya ada pasien tuh yang banyak goib di tubuhnya, biasanya saya suruh ngadep ke sana, tuh saya gini kan, saya berlaku seolah-olah saya adalah gaib, saya mau cium apa yang sebenarnya dicari gaib ini. Ternyata benar ada wangi yang membuat orang itu nyaman, tenang, khusus dari wangi yang mereka tuh keluar dari tubuhnya. Itu berasal dari tulang wangi maupun darah wangi atau daging wangi. Tulang wangi, darah wangi, atau daging wangi. Iya. Ini apa ya? Alami. Bukan karena laku tirakat, bukan? Udah, alami dari lahir. Berarti ini anugerah dari Tuhan memang? Iya. Mereka akan disukai sama goib. Dan cenderung goib ingin menempati dirinya. Seperti itu. Ada yang pernah datang, itu dia tulang wangi. Begitu dia datang tuh minta tolong, saya pas berdoa tuh mulai dia muntah, dia reaksi. Ternyata di batang tubuhnya ada ratusan goib bertinggal di sana. Itu enggak tahu orangnya itu? Tahu. Makanya dia datang waktu itu datang ke sini. Oh gitu. Kalau yang kemarin yang kasus yang kita acara di Kopi Rolas, yang satu itu, itu juga masuk ke dalam tubuh itu macan. Dari Sumatera, Bukit Barisan. Itu karena tulang wangi juga? Atau karena laku tirakat? Nah, orang itu kesaktian. Kalau tulang wangi itu biasanya di perempuan. Kebanyakan di perempuan. Kalau yang orang kemarin yang kita kasus waktu kita acara di Kopi Rolas itu, yang orang teriak-teriak yang berubah itu kan karena yang laki-laki. Itu karena kita kan ngejar waktu, jadinya kan saya nangannya super cepat aja lah gitu lah. Sebenarnya itu kan goibnya banyak itu macamnya. Ya nanti kita ulas review yang acara batch yang pertama itu Kopi Rolas. Nanti kita ulas di sesi yang berikutnya. Saya tak mau menggali tadi tentang sisi orang yang punya anugerah tulang wangi. Itu kan tadi Kanjeng Budi membeberkan tentang nilai-nilai positif. Kira-kira apa ada efek yang sekiranya tidak mengenakkan? Saya tidak ngomong negatif, tidak mengenakkan bagi orang seperti yang punya anugerah tulang wangi itu. Iya, kalau dia ditempatin goib yang banyak, biasanya akan memakan energi dia. Dia akan lelah, capek, sakit-sakitan. Iya, betul. Jadi mereka tuh tergerus. Dan juga pasti sholatnya tak bisa diterima. Tak bisa diterima? Tak bisa lah, goib yang semua di badan. Jadi Gusti Allah ngasih izin Kanjeng Nabi Sulaiman untuk memberi istri banyak sekali goib jin. Tapi dengan syaratan satu, goib tidak boleh masuk ke dalam tubuh. Jadi yang lain tidak masalah, tapi tidak boleh. Karena apa? Karena tubuh kita ini adalah bait tempatnya Gusti Allah.
Gusti Allah tidak mau ada yang lain di situ. Itu doang problemnya. Nah, sebagai orang awam yang mungkin dengan banyak keterbatasan, entah keterbatasan tenaga, biaya, yang sekiranya kan tidak tahu orang awam ini, dia itu ingin mendeteksi apakah kira-kira ada makhluk yang gaib tadi itu di tubuhnya atau enggak. Kira-kira kalau mau Kanjeng Budi, apa ada tipsnya untuk mendeteksi kira-kira kita ada yang ini apa enggak gitu. Ini orang awam ini. Nah, gimana? Kalau untuk orang awam deteksi seperti itu agak sulit karena untuk mendeteksi ada yang gaib itu harus masuk ke maksudnya kayak waktu-waktu yang tepat, posisi yang tepat. Istilahnya gini aja lah, kalau orang misalnya jalan, dia gampang sekali merinding, gampang sekali berat tengkuknya dan lain-lain, itu kemungkinan besar bisa disisipin. Pokoknya ada orang yang jalan aja dia langsung kok nggak enak, mau kepengen muntah dan lain-lain, itu pasti kena itu. Iya, saya pernah kayak gitu. itu orang itu dari sensitif. Kita ada di suatu tempat itu seperti tiba-tiba berat di tengkuk sini, ya. Terus kepengen muntah gitu. Iya, berarti orang itu memang punya basic kemampuan, jadi dia bisa bersentuhan dengan gaib. Dia tuh kalau orang seperti itu tabrakan aja dengan gaib, dia pasti pengaruh. Kalau kita yang biasa ini tidak, gaib nabrak kita ya nggak apa-apa. Terus tipsnya kira-kira gimana untuk mengantisipasi? Kan kita sudah tahu sini berat misalnya tengkuknya. Terus kalau untuk orang awam harus ngapain gitu? Kalau untuk orang awam, saya anjurin setelah acara itu ketemu seperti tadi itu, dia pulang mandi garam, mandi garam krosok. Itu penting banget. Mandi garam krosok, 7 genggam dimasukin ke dalam ember, 7 genggam diaduk sampai rata, dibacakan kalau udah Islam 7 kali surat Al-Fatihah, habis itu dimandiin. Jangan dibilas, langsung tidur. Jangan dibilas. Jangan. Itu mandinya sore, malam Sebelum tidur. Malam sebelum tidur. Tanpa dibilas, tidak pakai sabun. Enggak usah. Kalau mau mandi sabun dulu. Sudah mandi sabun selesai, baru satu ember tadi dihabisin sampai semuanya. Habis itu dibiarin kering atau dilap boleh. Habis itu istirahat tidur. Jadi syaratannya tuh dapat dan pembersihannya dapat. Untuk hari Bebas. Tapi ditentuin tadi cara baca Al-Fatihahnya. Cara baca Al-Fatihahnya harus benar-benar dihayati dari hati. 7 kali ya. Iya. Jadi membaca Bismillah dengan Al-Fatihah itu, kalau dulu guru saya bilang, ini banyak orang bertanya guru saya ya, ini guru saya almarhum, istilahnya guru arwah. Guru arwah saya bilang, untuk mempelajari Bismillahirrahmanirrahim itu paling cepat makan waktu 2 tahun. Untuk mempelajari Al-Fatihah paling cepat 5 tahun. Baru kalau orang bacakan Al-Fatihah yang datang 70.000 jin, berarti belum kena Al-Fatihahnya. Tapi kalau dibacakan Al-Fatihah, tiba-tiba kayak ada damai sejahtera meliputi kita, itu kena Al-Fatihahnya. Seperti waktu itu ada acara di Pacitan, sholat Jumat. Saya tuh orangnya anti banget sholat kalau lihat imamnya, saya lihat beda gitu, maksudnya kok ada bias ini saya nggak mau biasa sholat di sana, karena nanti imam itu nuntun kita semua masuk ke tempat yang dia bawa gitu. Jadi begitu imamnya bacakan Bismillahirrahmanirrahim, saya langsung diam. Pas itu kok lain di dada saya itu bergetar, langsung saya pergi ke masjid itu. Saya bilang, siapa jadi imam? Yai katanya. Saya tunggu, ternyata Yai tua. Itu aku nggak ketemu lagi om. Itu luar biasa. Ada satu kiai tua di Pacitan dari pesantren, itu luar biasa. Begitu Al-Fatihah disebutin itu getar semua dalam batin kita tuh, rasanya kayak, wih luar biasa damainya tuh. Itulah baru kiai. Oke. Ngeri ya. Iya. Kita kembali ke yang tadi, mandi garam tadi. Iya, mandi garam. Kalau tuntunan bagi orang Islam kan sudah jelas tadi, baca Fatihah. Oke. Sedangkan untuk pemirsa di Ngaji Rasul kan banyak kan. Oh iya, macam-macam agamanya. Mungkin ada bacaan tertentu gitu buat yang non Islam. Iya. Jadi buat sahabat yang non Islam, misalnya
Katolik sama Kristen, itu kita gabung aja, dia harus membacakan 7 kali doa Bapa Kami. Karena sama tuh, di Katolik juga ada doa Bapa Kami, di Kristennya ada doa Bapa Kami. Kalau untuk di Hindu, ini Hindu Indonesia ya, itu kita berdoa kepada Sang Yang Widi Wasa untuk minta diberkahi air itu. Begitu juga kalau Buddha, minta restu dari Sang Buddha untuk menjamah itu semua. Atau boleh juga di orang yang berdoa dengan Dewi Kuan Im juga bisa. Itu tidak ada bacaan untuk yang Hindu, mungkin mantra, Gayatri. Enggak perlu kalau gitu. Tapi dia membawa nama yang awalnya aja udah cukup. Kalau yang untuk di agama lain, karena selama ini kan saya ngelayani memang beda-beda agama. Untuk ini saya pakainya gitu, damai hasilnya sama. Jadi intinya tuh imannya mereka. Nah, oke, kita kembali ke barusan Kanjeng Budi itu bilang punya guru arwah. Iya. Maksudnya ini bukan manusia berwujud fisik. Iya. Iya. Ini apa? Kategorinya jin atau manusia yang sudah meninggal atau gimana? Iya, arwah adalah manusia yang sudah meninggal. Begitu ya? Iya. Terus gimana itu ceritanya kok bisa berinteraksi dengan beliau itu? Apa Kanjeng Budi itu minta atau beliaunya yang datang? Ya. Jadi awalnya dulu tuh saya belajar ilmu kejawen. Saya belajar ilmu kejawen. Waktu itu guru saya tuh minta supaya saya belajar kepada guru arwah langsung, yaitu Eyang Sunan Kalijogo. Nah, beliaulah yang membuat saya jadi Islam, yang menuntun saya hingga saya bisa melihat cahaya dari Gusti. Nah, semenjak itu Eyang Sunan tuh, kalau misalnya kan sekarang banyak perdebatan nih, Eyang Sunan Kalijogo kuburan sebenarnya di mana gitu. Iya. Tapi kalau bagi saya kan itu tidak terlalu jadi prioritas utama karena Eyang Sunan tidak ada di sana. Nah, waktu saya pergi ke Demak, saya di sana ke Demak, itu saya lihat kan, saya buka mata saya lihat kok banyak benar yang jadi kayak Eyang Sunan Kalijogo di sana. Jadi yang sana tuh jin Islam yang muridnya Eyang Sunan Kalijogo itu manggil rupa Eyang Sunan semua. Menyerupai. Iya, mirip banget. Terus sama roh ilmunya Eyang Sunan, di sini juga memakai jilid Eyang Sunan. Nah, kalau saya ke sana, itu saya nggak peduli. Saya baru minta izin kepada Gusti Allah untuk bicara kepada Eyang Sunan Kalijogo. Minta izinkan Eyang Sunan turun memberikan saya nasihat. Jadi saya tunggu, begitu sudah dikatakan iya, nanti Eyang Sunan Kalijogo datang disertai malaikat pengawal. Begitu. Nanti baru saya dan Eyang Sunan biasanya ngomong berhubungan dengan jalan hidup, dengan agama, seperti itu. Kalau yang KW tadi, yang menyerupai tadi, itu apa punya tanda-tanda khusus? Ada perbedaannya. Ada perbedaannya? Ada. Kayak apa? Perbedaannya tuh lain dari bahan dasarnya dia. Arwah itu bekas roh, tapi kalau jin kan bahan dasarnya beda lagi. Jadi bahan dasar itu nggak bisa disembunyiin, bahan dasar wujud. Kalau misalnya jin itu kan api itu kan cenderung warnanya ada warna. Api itu baik api warna merah maupun api warna biru. Jadi maupun ditutupin bagaimanapun bahan dasarnya tetap kelihatan. Tapi kalau arwah manusia lain ya. Arwah manusia kalau belum mencapai titik kesempurnaannya, dia masih seperti tubuh manusia, tapi basic cahayanya belum keluar. Gitu. Jadi sebenarnya kan kalau kita nih manusia sesungguhnya itu ya, kita berasal dari cahaya besar Gusti Allah, melepas kecil masuk ke dalam tubuh manusia, menjadi roh manusia. Kalau kita belum sempurna, nanti roh itu belum kembali ke cahaya dasar tuh, kita akan jadi arwah. Masuklah ke tempat ciptaannya Gusti Allah, surga atau tempat penantian. Tempat nyanten atau nanti kalau surga ujungnya. Tapi bukan itu tempat kita. Tempat kita sebenarnya balik ke cahaya itu lagi. Tapi kalau kita arwahnya udah kembali suci lagi seperti awal, balik situ. Jadi karena roh ini berasal dari roh Allah, Gusti Allah punya roh, masuk ke dalam kita bagian kecilnya. Gusti Allah kan kasih penjaga untuk roh itu. Itu yang disebut korin. Itu sebenarnya jaga roh itu tadi,